ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini. Sekali lagi perkenalkan saya Luzinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia. Dan senang sekali pada malam hari ini Zoom Business FHI akan dibawakan oleh Bapak Iman Hilman yang tentunya sudah banyak sekali pengalaman menjalankan bisnis networking. Baik, mungkin Pak Iman sudah siap? Oke, sudah siap Mbak Sinta. Mungkin mau saya saja yang share slide-nya atau Bapak? Saya boleh. Bapak saja, baik. Silakan Pak. Baik, saya share dulu ya. Sudah jadi host sayanya, Mbak Sinta? Sudah masuk jadi host? Oke, sudah terlihat Mbak Sinta Sudah slide-nya? Pak, sudah Oke, terlihat. suaranya bagaimana? Sudah jelas Sudah jelas Pak, sangat jernih. sinyalnya? Sudah jelas ya? Oke, mudah-mudahan Zoom kita malam hari ini diberikan kelancaran, sinyalnya jelas, tidak apa, servernya tidak down dan Bapak Ibu dimanapun berada mendapatkan informasi dengan lengkap dan jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Iman Hilman, saya dari Jakarta. Pada malam hari ini saya ditugaskan untuk mewakili orang-orang yang mengundang Anda dan tentunya juga mewakili perusahaan Forever Healthy Indonesia dan sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada manajemen Forever Healthy Indonesia, salah satunya Mbak Cinta yang pada malam hari ini menjadi MC kita di Zoom malam ini ya, luar biasa ya. Baik Bapak dan Ibu. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali hadir di acara malam hari ini, materi ini akan saya sampaikan kurang lebih sekitar 30 menit, 30 sampai 45 menit dan, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, sekali lagi, saya ingin, mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, ya selamat datang. Bapak Ibu, pada malam ya Anda adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang ingin mendapatkan informasi sesuatu hal di luar dari apa yang hari ini sedang Bapak Ibu kerjakan. Baik. Nah, pada malam hari ini, informasi ini diberikan oleh sebuah perusahaan yang namanya tadi saya sudah jelaskan yaitu Forever Healthy Indonesia, di mana konsep dari EFI ini mengusung konsep yang bernama Ancient Knowledge to Science. Jadi, kebudayaan-kebudayaan zaman kuno, pengetahuan zaman kuno dulu, itu diangkat menjadi ilmu pengetahuan modern. Dan ini sangat, suatu informasi yang sangat luar biasa ya, ya menarik gitu. Jadi kita akan belajar bagaimana sih pengetahuan zaman dulu itu dan bagaimana setelah diterjemahkan menjadi ilmu pengetahuan modern. Nah, dan di sini, saya juga ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, ini adalah founder dari perusahaan FHI yang bernama Ibu Susan Barlin dan di mana kalau kita melihat dari latar belakang beliau, beliau adalah seorang co-founder CEO Club Filipina dan beliau juga sebagai international marketer dan juga profil beliau sebagai eksekutif director John Maxwell Team yang pastinya kita semua nggak asing dengan buku-buku John Maxwell yang mungkin selama ini Bapak Ibu baca ya tentang pengembangan diri, tentang leadership dan lain sebagainya. Dan juga, tentunya karena beliau adalah seorang eksekutif director dari John Maxwell, beliau ini memiliki profesi yang sangat mulia karena beliau juga seorang profesional life coach dan guru. Jadi banyak sekali orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu pengembangan diri dan seminar-seminar yang sering beliau, berikan kepada
masyarakat di dunia. Dan, Ibu Susan Bal ini juga seorang investor dan seorang, pengusaha. Nah, Bapak Ibu, FHI ini kalau kita melihat ini adalah kantor pusat dari, Forever Healthy, di mana Forever Healthy ini beroperasi sejak, 2019 dan tepatnya itu pada waktu itu di Filipina dan akhirnya di tahun 2019 Forever Healthy memindahkan kantornya di Amerika, tepatnya di Las Vegas di Nevada. Pertimbangannya adalah karena visi dari perusahaan, Forever Healthy ini adalah ingin mengembangkan sayapnya secara global dan pastinya ketika ingin mengembangkan bisnis, di dunia tentunya akan jauh lebih mudah jika kantor pusatnya berada di Amerika. Kemudian kita lihat di sini, yang berikutnya, oke. Nah, ini adalah kantor pusat di Indonesia, kantor FHI di Indonesia itu di Tomaraya di Jakarta Barat. Jadi sebuah tempat, sebuah, jalan yang sangat kondusif sekali yang bisa diakses ke seluruh, penjuru gitu. Jadi kalau misalkan Anda di Jakarta ingin menuju ke kantor, FHI di Gedung Kosa, itu sangat mudah sekali aksesnya. Dan Bapak Ibu bisa melihat di sini visi dari perusahaan FHI ini adalah visinya untuk mempersembahkan produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau dan misinya tentunya menciptakan peluang bisnis yang luar biasa terutama di era pandemi saat ini yang saat ini orang tentunya ingin sekali mendapatkan sebuah peluang usaha yang simpel, sederhana dan mudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu di sini kita melihat adalah tim dokter ya, dari perusahaan FHI, tiga orang ini adalah dari asing, orang-orang asing semua dan satu ini adalah Dokter Winda Panjaitan. Beliau adalah orang Indonesia yang di mana ini akan membantu Bapak Ibu semua menjalankan di sini terutama dalam mengenai, hal-hal tentang kesehatan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan mendapatkan informasi di mana dari perusahaan yang betul-betul sudah perusahaan resmi izinnya, sudah keluar, sudah lengkap. Dan di mana hari ini malam hari ini Bapak Ibu melihat sertifikasi keanggotaan dari AP2LI karena setelah SUP-L-nya keluar, perusahaan, FHI ini juga masuk di dalam asosiasi penjualan langsung, pengusaha Indonesia dan kalau Bapak Ibu melihat dari, eee, sertifikat yang ada di sini, perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Kemendak yaitu SUP-L, ini nggak mudah izinnya, ketika perusahaan mendapatkan legalitas ini, itu satu. Dan kedua, jika perusahaan ini ingin keluar juga nggak mudah. Akan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh pemerintah, kenapa perusahaannya tutup? Dan kalau berdiri, kenapa? Misinya apa untuk buka? Jadi hari ini kita mendapatkan informasi dari perusahaan yang sudah legal dan resmi izinnya di Indonesia, ya. Kenapa kami menunjukkan hal itu? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum ada sertifikasinya, tapi mereka sudah jalan di Indonesia. FHI tidak seperti itu. Nah, dan kemudian di sini adalah statistik dari angka kematian, di dunia. Dari statistik angka kematian di dunia ini, di sini kita diperlihatkan, pendahuluannya ini adalah tentang penyakit-penyakit angka kematian tertinggi di dunia, yang di mana yang pertama ini adalah jantung, kedua stroke, dan diikuti oleh infeksi saluran nafas bawah, sampai kecelakaan lalu lintas. Dan data dari WHO tadi sudah dijelaskan nomor satu adalah jantung, yang kedua adalah stroke. Dan kemudian di sini adalah statistik angka kematian di Indonesia, yang di mana dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2015. Ternyata angka kematiannya dari 3 besar angka kematian, di Indonesia itu yang pertama adalah stroke, kedua adalah jantung, dan yang ketiga adalah diabetes. Jadi ternyata Bapak dan Ibu di Indonesia salah satu negara yang di mana populasi, penderita diabetes juga cukup besar di sini, ya. Dan kemudian jika kita melihat dari angka nomor satunya, ini data stroke organisasi tahun 2017 yang di mana dijelaskan di sini ternyata satu dari 6 orang di dunia itu akan mengalami yang namanya stroke. Kenapa bisa mengalami? Bisa terjadi karena stroke adalah penyakit yang diakibatkan dari timbulnya penyakit degeneratif. Dari usia kita yang bertambah, semakin usia kita bertambah akan mem akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif Bapak Ibu, yaitu adalah
salah satunya adalah stroke. Dan setiap 2 detik seseorang di dunia itu bisa mengalami yang namanya stroke dan 80% stroke itu bisa terjadi pengulangan. Jadi orang yang kena stroke bisa kena lagi dan biasanya di serangan kedua dan ketiga biasanya banyak orang yang tidak selamat, hidupnya dari masalah penyakit stroke ini. Nah, jadi malam hari ini Bapak Ibu, kabar baiknya adalah kita berkumpul pada malam hari ini dan perusahaan FHI mengeluarkan sebuah, apa tadi yang sebuah sebuah filosofi yang Ancient to Science itu kita pada malam hari ini berkumpul yang pertama tadi kita berbicara tentang yang namanya penyakit kardiovaskular. Jadi dari angka-angka tadi itu adalah angka faktor kematian tertinggi di dunia. Nah, malam hari ini tentu kita ingin menjadi orang-orang yang bisa memecahkan semua masalah ini. Kenapa? Karena penyakit kardiovaskular ketika datang salah satunya adalah kita tidak mengetahui penyakit itu datang di dalam tubuh seseorang. Ya salah satunya disebut silent killer atau disebut dengan penyakit, jantung. Nah sekarang gimana cara mengatasinya? Baik Bapak Ibu, cerita ini akan berawal dari sebuah, solusi ini, dari sebuah kepulauan di Panama yaitu yang namanya Kuna Island, di mana di, Kuna Island ini adalah populasi masyarakat yang ternyata setelah diteliti oleh penelitian dari, Harvard University, ternyata di sana tidak ditemukan masalah kardiovaskular. Nah ini satu satu hal yang sebetulnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena, rata-rata tekanan darah penduduk Kuna Island itu ternyata 110/70, termasuk mereka yang berumur 65 tahun. Ini satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu, kenapa? Karena dari angka rata-rata tekanan darah ini, sudah dipastikan tidak akan pernah bisa kita temukan di Indonesia. Kenapa? Karena di usia umur 40, 50, umumnya rata-rata masyarakat dicek tekanan darahnya itu biasanya di atas 110/70, ya jarang sekali kecuali mereka yang memang betul-betul sangat konsen dengan yang namanya kesehatan. Jadi di sini ternyata masyarakat Tuna Island itu tidak mengalami yang namanya masalah kardiovaskular. Nah, kemudian diteliti, lebih lanjut lagi oleh Harvard University dari mana, yang bisa mengakibatkan mereka di Kuna Island itu tidak terkena masalah kardiovaskular. Apakah dari genetikanya? Ternyata, banyak kepulauan di sekitar Kuna Island itu juga yang ternyata masyarakatnya ada yang kena diabetes. Terus dicek lagi kehidupan bebas stres enggak juga, karena iklimnya sama dan, gaya hidupnya sama. Nah, dan yang ketiga, setelah diteliti, ternyata Harvard University menemukan, bahwa kondisi tersebut itu adalah hasil dari kebiasaan masyarakat Kuna Island mengkonsumsi yang namanya kokoa. Nah, Bapak Ibu, ini yang satu hal yang sebetulnya ide lama tapi menjadi ide segar, produk lama tapi menjadi ide segar. Kenapa? Karena yang namanya coklat kita pasti sudah mengetahui, tapi kita banyak tidak mengetahui manfaat utama dari coklat. Dan masyarakat Kun Island itu sudah ribuan tahun yang lalu ternyata mereka mengkonsumsi yang namanya kakao. Nah, kakao atau kita kenal dengan coklat ini, dengan bahasa Latinnya dinamakan dengan Theobroma cacao, yaitu disebut dengan the food of God, ya, makanannya para dewa, karena saking begitu luar biasanya manfaat dari apa yang mereka rasakan, dan zaman dahulu tidak banyak masyarakat biasa yang bisa mengkonsumsi yang namanya coklat. Jadi betul-betul coklat menjadi sajian makanan untuk para kerajaan, para raja-raja. Nah, dan ternyata sejak awal abad 19 ternyata, coklat menjadi sebuah komoditi yang semakin populer. Kenapa? Karena pada saat itu akhirnya coklat diolah sedemikian rupa menjadi konsumsi yang sangat enak, sangat lezat dengan produk yang biasanya umumnya rata-rata rasanya manis. Nah, namun sayang dengan proses, pengolahan modern yang ditemukan pada abad tersebut, sampai hari ini ternyata proses tersebut menurunkan manfaat kesehatan yang diperoleh dari coklat, Bapak dan Ibu. Apa yang manfaat yang dihilangkan dari konsumsi coklat tersebut dengan pengolahan modern tadi?
ternyata ada kandungan utama dari coklat yang hilang, yaitu adalah yang namanya flavanol. Jadi kandungan utama yang ada di dalam buah coklat, yaitu adalah yang namanya flavanol. Sebetulnya flavanol ini ada banyak di beberapa buah-buahan yang lain, seperti kayak, apel, terus anggur, blueberry, teh hijau, dan yang lainnya. Ternyata Bapak Ibu ini menarik, ternyata flavanol yang ada kandungan yang tertinggi di dalam buah, yaitu buah blueberry, ternyata coklat kandungan flavanolnya itu bisa 40 kali lipat dari buah blueberry. Jadi begitu sangat banyak, begitu sangat lengkapnya, dan ini suatu informasi yang sangat luar biasa sebetulnya kalau Bapak Ibu pahami. Kenapa? Karena secara klinis kakao bermanfaat untuk masalah fungsi kardiovaskular. Jadi, ketika seseorang mengkonsumsi yang namanya flavanol dalam jangka pendek, maka pembuluh darahnya itu menjadi elastis, dilenturkan oleh flavanol dan menjadi, penyumbatan-penyumbatan yang ada dalam pembuluh darah itu bisa dibersihkan sedikit demi sedikit. Dan penyumbatan-penyumbatan itu tentu dari hasil dari apa yang kita konsumsi selama ini. Nah, Bapak Ibu, jika hari ini kita sudah mendapatkan sebuah informasi yang luar biasa kandungan utama, yang di mana kandungan utama ini membersihkan organ tubuh kita yang betul-betul sangat panjang dan betul-betul sangat besar sebetulnya. Kandungan kalau misalkan kita melihat dalam pembuluh darah manusia jika dipotong, disambungin satu persatu lama-lama panjang gitu ya, itu panjangnya bisa 2,5 kali keliling dunia. Dengan begitu panjang 2,5 kali keliling dunia, ternyata organ pembuluh darah kita yang begitu panjangnya bisa dibersihkan oleh produk yang ada di dalam kandungan coklat, yaitu adalah flavanol. Ini satu kabar yang sebetulnya sangat good news sekali. Kenapa? Karena selain dari masalah bisa mengatasi masalah penyakit pembuluh darah yang di mana tentunya dari orang-orang mengalami masalah pembuluh darah itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit degeneratif yang lain, bisa menimbulkan penyakit degeneratif yang lain, dan jangka, panjang ketika seseorang mengkonsumsi yang namanya flavanol, ternyata mereka memberikan antioksidan yang cukup tinggi di dalam tubuhnya, dan kita mengetahui bahwa yang namanya antioksidan itu bisa menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi insya Allah kalau misalkan kita rutin mengkonsumsi yang namanya flavanol ini bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif dan juga penyakit-penyakit yang juga ditakuti, yaitu adalah kanker. Nah, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi, tentunya harus betul-betul menggunakan sebuah metode teknologi yang sangat tepat. Karena kenapa? Karena ketika dibuat, jika tidak menggunakan sebuah ekstraksi yang tepat, maka kandungan flavanol itu akan hancur. Dan kabar baiknya yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini, ada sebuah perusahaan, ada sebuah pabrik di dunia yang sudah puluhan tahun, yang sudah, cabangnya ada di sekian puluh negara, di 50 negara, dan usianya sudah berumur ratusan tahun. Ternyata pabrik ini mampu mengekstraksi kan kandungan yang paling tinggi di dalam coklat. Flavanol ini bisa mengekstraksi sampai mempertahankan sampai 80% bahkan sampai utuh kandungan yang ada di dalam coklat. Nah, dan ekstraksi flavanol ini juga dipatenkan dengan US patent yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu bisa bisa googling, maka akan keluarlah sebuah perusahaan pabrik yang bernama Berry Callebaut, yang di mana Berry Callebaut yang ya teknologi yang mampu mempertahankan kandungan 80% ini adalah Berry Callebaut yang ada di Zurich atau di Switzerland. Dan Cocoa Horizon ini adalah sebuah logo yang diberikan, oleh perusahaan Berry Callebaut, para mitra-mitra resminya dan salah satunya adalah perusahaan FHI. Nah, Bapak Ibu tadi sudah melihat paten teknologi yang tadi kita sudah, Bapak Ibu bisa lihat tadi dari US patennya, dan satu lagi yang menarik dari, informasi malam hari ini, ternyata setelah kita melihat paten teknologi yang kita sudah dibuktikan kandungannya ada 80%, hasil dari orang yang mengkonsumsi ternyata juga di sini sudah melewati yang namanya studi klinis. Jadi studi klinis ini, dikeluarkan dari beberapa
kasus orang-orang yang rutin mengkonsumsi, hasilnya pertama studi klinisnya ini ternyata coklat ekstraksi kakao ini sangat bermanfaat untuk anti aging, untuk awet muda. Ya, jadi siapa sih orang yang hari ini nggak pengen usianya walaupun terus ya, usia kita bertambah, tapi kalau bisa, eee, fisiknya, semuanya, wajahnya itu terlihat lebih awet muda, ya. Dan di sini, kalau Bapak Ibu lihat ini adalah uji klinis, bukan testimoni. Jadi uji klinis adalah sebuah tes yang begitu, mahal, begitu luar biasa, di mana dikumpulkan sekian banyak orang dengan hasil yang sama. Nah, di situ yes patennya Bapak tadi sudah lihat, dan kemudian di sini studi klinis dari orang-orang yang mengkonsumsi Flavanol, terutama di sini kalau kita lihat ini adalah kaum pria, ternyata bisa mengatasi masalah pembesaran prostat, bahkan bisa juga mengatasi masalah resiko kanker prostat. Ya, semakin bertambah usia pria, seorang pria bisa bisa mengalami masalah pembengkakan prostatnya. Jadi ya sebelum itu terjadi, Bapak bisa konsumsi secara rutin, yang terbukti sudah ada uji klinisnya. Kemudian di sini kita lihat lagi, coklat-coklat pada umumnya, selama ini orang banyak takut minum coklat karena takut gemuk. Nah, dan ini kebalikannya, ternyata jika kita rutin mengkonsumsi, Flavanol Cocoa ini, ternyata orang yang ingin diet itu ternyata sangat mudah, ya. Banyak sekali orang-orang yang, ya salah satu saya juga merasakan begitu saya sering mengkonsumsi, ternyata celana saya tuh kayak longgar gitu. Nah, ini sangat bagus sekali karena, coklat sudah ada uji klinis untuk masalah diet. Nah, kemudian di sini, jika kita mengkonsumsi flavanol dalam waktu rutin, ya Bapak Ibu konsumsi rutin saja selama 4 minggu, maka fungsi flavanol ini bisa meningkatkan, fungsi endotelium yang di mana endotelium fungsinya adalah memproduksi yang namanya nitric oxide. Nah, jadi endotelium berada di dalam lapisan terdalam dari pembuluh darah kita, dan di situ ya endotelium memproduksi nitric oxide, dan jika kita mengkonsumsi ini maka nitric oxide dalam tubuh kita akan jauh lebih baik. Dan salah satu fungsi dari nitric oxide ini kenapa dalam tubuh kita perlu ada yang namanya nitric oxide, karena salah satu fungsinya nitric oxide ini bisa, bisa meinikan pembuluh darah, bisa membawa nutrisi oksigen ke dalam organ-organ tubuh, dan juga nitric oxide ini juga sangat bagus untuk bisa membantu masalah kelistrikan dalam tubuh manusia. Nah, yang berikut di sini adalah uji klinis yang ternyata juga kalau kita rutin, itu juga dalam waktu 30 hari dapat meningkatkan aktivitas stem cell dalam tubuh manusia. Oke. Nah, dan uji klinis yang berikut ini adalah, coklat juga sangat bagus untuk masalah, antivirus, dan juga di sini kita melihat, terbukti secara klinis memiliki efek antivirus terhadap novel coronavirus atau SARS-CoV-2 ya, yang orang sering dulu kita menyebut dengan namanya flu burung, itu juga sudah ada uji klinisnya, ternyata berhasil ya membantu untuk masalah penyakit, yang terjadi akibat dari antivirus, flu burung, dan ternyata corona ini juga turunan dari, flu burung. Nah, jadi sudah banyak sekali teman-teman yang Bapak Ibu bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Bapak Ibu. Di sini beberapa di antara, ya mereka bercerita rekan-rekannya yang terpapar Covid, begitu mengkonsumsi yang namanya kakao flavanol ini, kondisi tubuhnya menjadi lebih segar dan ternyata efek pemulihan jauh lebih cepat. Nah, dan juga Bapak Ibu bisa googling, di Google ya clinical trial of flavanol, Bapak Ibu bisa cek di dalam, di Bapak Ibu googling, dan banyak sekali manfaat-manfaat dan juga uji klinis, yang di mana itu bercerita tentang namanya flavanol. Sangat banyak sekali yang di mana juga dikeluarkan oleh pemerintahan dan dikeluarkan oleh universitas dan juga departemen kesehatan. Oke, nah Bapak Ibu, dari cocoa flavanol ini juga produk ini sudah mendapatkan sertifikasi EFSA dari Badan POM Eropa, yaitu European Food Safety Authority. Yang di mana klaim dari EFSA ini ternyata
Kloroflavanool memang membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Dan ini adalah produk yang bernama flavanol ini, Bapak Ibu, dan flavanol ini sudah dipastikan memiliki kandungan 80% dari ekstrak biji kakao, dan di mana dari 80% kandungan flavanol ini Bapak Ibu cukup konsumsi 5 gram sehari, maka sudah mencukupi kebutuhan flavanol untuk tubuh kita. Dan di sini juga sudah ada Badan POM-nya dan juga sertifikasi halalnya. Nah, Bapak dan Ibu, malam hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi tentang produk yang begitu sangat menarik, sangat luar biasa, yang dimana ini bisa menjadi gaya hidup kita untuk kita memiliki gaya hidup yang untuk kesehatan yang lebih baik. Dan dari produk Propanol ini sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari produknya, dan Bapak Ibu bisa melihat di sini daftar harga dari produk Propanol ini mulai dari paket bronze, silver, gold, dan platinum. Di mana dari bronze ini Bapak Ibu membeli satu box bronze kakao Flavanol dengan harga 450.000 dengan 5 box 2,2, paket gold 15 box 6,6, dan paket platinum sebesar 17,6 atau sebanyak 40 box. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, konsep yang kami ingin informasikan pada malam hari ini ada satu hal yang jauh lebih menarik dari ya, satu hal menarik lagi, kayaknya banyak banget yang menarik ya. Jadi prinsipnya adalah ketika Bapak Ibu memiliki produk ini, Bapak Ibu juga mendapatkan lisensi bisnis dari coklat ini. Nah, lisensi bisnis dari coklat ini maksudnya seperti apa? Konsepnya adalah Konsepnya sama seperti yang namanya personal franchise. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sebuah konsep-konsep bisnis yang namanya franchise-franchise yang di luar sana yang mart-mart itu begitu banyak menyebar dengan tentunya modal yang begitu besar, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan lisensi dari personal franchise dari Coca-Cola Vanol ini dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan franchise yang ada di luar sana. Kenapa? Karena dari modal katakanlah dari 17,6, Bapak Ibu sudah memiliki stok yang cukup banyak dari coklatnya juga. Dan jika kita menghadapi masalah, ternyata uang menjadi masalah untuk Bapak Ibu, aduh saya pengen coba gitu produknya karena ada orang tua saya yang sakit atau ada teman saya yang saudara saya yang sakit, tapi gimana ya saya ingin masuk. Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Untuk mereka yang menghadapi masalah keuangan atau mereka ingin coba-coba dulu, ternyata dengan hanya 450.000 mereka juga mendapatkan lisensi bisnis yang sama seperti mereka yang mengambil paket yang jauh lebih besar di atas dari 450.000. Nah, kemudian dari lisensi bisnis ini ada konsep jenjang karirnya atau yang disebut dengan yang namanya peringkat, nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Dan potensi yang ada dalam konsep personal franchise ini sebuah konsep yang sebetulnya kalau malam hari ini kita sama-sama pelajari, konsep ini betul-betul memiliki sebuah kompensasi bonus yang sangat luar biasa dan begitu sangat adil. Kenapa? Sekarang mari kita lihat dari 5 potensi bonus harian yang diberikan jika Bapak Ibu bergabung menjadi distributor dari Flavanol ini. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini adalah yang namanya Fast Start Bonus. Jadi katakanlah ketika Bapak Ibu bergabung dengan paket yang tadi katakanlah platinum dari 17,6 juta tadi Bapak Ibu bergabung, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 20% kompensasi bonus dari Fastad ini setiap Bapak Ibu mereferensikan satu orang teman Bapak Ibu juga bergabung di bisnis ini. Katakanlah dari 20% tadi ada satu orang teman Bapak Ibu bergabung menjadi platinum, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus Fastad sebesar 2,2 juta. Nah, kemudian ternyata mungkin Anda nggak platinum, mungkin ada yang bergabung di dalam posisi yang namanya bronze, yaitu tadi dengan modal 450.000 ternyata selisihnya bedanya adalah 10%. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi seorang bronze bronze kemudian mengajak mungkin teman Bapak Ibu yang mereka mengambil paketnya jauh lebih tinggi dari Anda pun juga mendapatkan kompensasi yang juga lebih besar dibanding dengan peringkat Bapak Ibu mau sponsori bronze, tapi kalau di sini Bapak Ibu sponsori platinum, di sini Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya, yaitu Bapak Ibu mendapatkan 1.056.000. Nah, selisih dari platinum dan bronze ini kurang lebih ada 10%. Nah, Bapak dan Ibu, setiap ada distributor baru yang bergabung, sebetulnya perusahaan mengeluarkan
kompensasinya sebesar 20%. Setiap ada yang bergabung, satu orang yang bergabung, apapun mereka mengambil lisensi bisnisnya, perusahaan tetap mengeluarkan kompensasi sebesar 20%. Yang membedakan besar kecilnya diterima itu tergantung dari paket bisnis yang Bapak Ibu ambil. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengambil platinum, Bapak Ibu mendapatkan kompensasi yang juga yang sudah full diberikan 20%. Tapi kalau gold 15, silver 12, dan bronze 10%. Nah, dari selisih yang ada ketika misalkan Bapak Ibu seorang bronze, saya seorang bronze ngajak seorang platinum 1 juta. Perusahaan mengeluarkan 20%, nah kemana sisanya? Nah, yang menarik Bapak Ibu, sisanya akan masuk yang namanya bonus pass up. Nah, bonus pass up ini adalah sebuah bonus yang eh, sering dikatakan oleh teman-teman itu adalah bonus residual. Jadi, di dalam konsep bisnis personal franchise itu ada 3 bonus yang kita bisa dapatkan. Yang pertama bonus aktif, yang kedua bonus residual bonus residual, dan yang ketiga adalah bonus royalti. Nah, konsep dari pasar bonus ini hampir sama seperti bonus residual, di mana ketika Bapak Ibu sudah mengajak si A, kemudian hasil dari Bapak Ibu mengajak si A, ternyata teman Bapak Ibu si C ini Bapak Ibu mensponsori si C, dan si C ini bergabung menjadi bronze, dan dia mulai mengajak rekannya karena informasi ini sangat bagus, saya akhirnya mengajak si D, dan si D ini bergabung menjadi platinum. Nah, Bapak bisa lihat tadi sudah dijelaskan bahwa seorang bronze mendapatkan 10%-nya, yaitu menjadi si C mendapatkan 1 juta. Nah, kemudian sisanya di atas si C, ternyata si B ini adalah seorang gold. Nah, seorang gold mendapatkan 15%. Tadi kita sudah melihat bonus fastatnya. Jadi selisihnya 5% dengan si C, karena bronze ini mendapatkan 10%, gold mendapatkan 15%, maka si B juga mendapatkan 5% dari hasil si C mengajak si D. Ya, si C nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin si C ini tim Anda yang mereka mungkin sedang di rumah lagi santai-santai dengan anaknya, lagi main gitu ya. Ternyata masuk 500.000 kayak gitu. Nah, kemudian di atas si B ini ternyata ada si A. Nah, si A ini ternyata dia juga platinum seperti si D. Nah, maka ada selisih juga yang akan naik. Jadi 20% ini perusahaan keluarkan, dan selisihnya selalu diberikan kepada orang yang terus sampai di atas orang yang eh, mensponsori tadi peringkatnya ya. Jadi si A juga dapat 5%, ya si A seorang platinum dia juga dapat 528.000. Oke. Jadi si C memang mungkin dia menghemat waktu, tapi dia sebetulnya memboroskan uang. Kenapa? Karena satu kali kerja ternyata hasilnya tidak bisa maksimal. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ketika Bapak Ibu bergabung di usaha ini di peringkat apapun, di lisensi bisnis apapun, Bapak Ibu bisa upgrade lisensi bisnis Anda ke peringkat yang lebih tinggi lagi, seperti misalkan dari bronze ke silver, silver ke gold, dan seterusnya. Dan kenapa? Karena yang ketiga ini juga sebuah konsep bonus yang juga sangat menarik yang diberikan hanya kepada gold dan platinum. Jadi ada yang namanya bonus input. Nah, bonus input ini juga bonus yang sebetulnya tidak umum ada di luar sana. Kenapa? Karena konsep bonus input ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu mereferensikan satu orang teman Bapak Ibu bergabung di bisnis ini, misalkan Bapak Ibu seorang platinum gitu ya, biasanya orang-orang yang bergabung itu dia selalu nanya gini, bro, oke sip, lo join peringkat apa gitu, lo ngambil paket apa gitu. Nah terus Anda bilang saya platinum, nah oh gitu ya udah deh gue platinum. Nah jadi hati-hati, biasanya orang yang Anda ajak itu suka nanya dulu peringkat Anda. Jadi kalau Anda platinum, pasti Anda akan lebih mudah mengajak seorang platinum. Tapi kalau Anda seorang bronze, misalkan tanya, "Bro, wah bagus juga nih bisnis lo, yaudah deh gue join. Lo peringkat lo apa?" Gue baru ambil bronze. Nah biasanya orang suka samain gitu joinnya dengan orang yang ngajak dia. Yaudah deh gue bronze juga. Nah, memang kecuali kalau dia memang betul-betul membutuhkan produk, dia ingin platinum ya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk bonus input ini diberikan kepada mereka yang sudah posisi gold dan platinum.
Nah, di posisi, platinum kita contohkan di sini, ketika dia mensponsori satu orang yang mengambil lisensi bisnis, 17,6 juta tadi, maka platinum ini mendapatkan input bonus sebesar 486.000 per orang, ya. Saya ulangi, menginput data yang mungkin hanya 5 data, nama, alamat, nomor telepon, alamat lengkap gitu ya, kode pos, dia ketik, dia dapat 486. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang distributor itu belum menjadi platinum? Maka dia bisa minta tolong kepada timnya untuk mempostingkan orang yang diajak misalkan kepada gold dan platinum. Jadi si bronze juga katakanlah si bronze mendapatkan bonus sponsornya, maka si platinum mendapatkan bonus pass up dan bonus inputnya, ya. Jadi si bronze dapat 1 juta dari mengajak platinum, si platinum dapat, bonus pass up-nya tadi 1 juta, ditambah bonus ketiknya 486, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu malam ini bingung, nggak jadi tenang aja, Bapak Ibu bisa nanti tanyakan lebih lanjut kepada orang yang mengundang Anda, ya. Ini saya jelaskan tentang 3 bonus, dan yang kemudian ini, bonus yang keempat yang namanya bonus pairing. Nah, di bonus pairing ini, di mana bonus akan dihitung dari omset kaki yang lemah. Dan di dalam Bapak Ibu membangun saluran distribusi dari personal franchise, Cocoa Flavanol ini, Bapak Ibu akan membangun 2 jalur bisnis, jalur kiri dan kanan, kita istilahkan seperti itu. Nah, ketika misalkan ada di jalur yang lemah ini di jalur kanan Bapak Ibu, maka pairing bonusnya itu akan diberikan sesuai dengan sekali lagi dengan peringkat yang Bapak Ibu ambil. Contoh kita lihat seorang, bronze, mendapatkan 10%, silver 11, gold 12, dan platinum itu mendapatkan 15% omset dari kaki lemahnya. Nah, kalau berapa persen? 10% ini, nah berapa maksimal potensi yang diberikan dari bonus pairing-nya dari masing-masing peringkat ini? Ternyata Bapak Ibu, dengan seorang peringkat bronze yang tadi modalnya hanya 450.000, ternyata bisa mendapatkan sebuah potensi penghasilan itu maksimal per hari dari bonus pairing itu sebesar 3,9 juta per hari. Bapak Ibu bayangkan 3,9 juta per hari. Jika omset ini terus berjalan setiap harinya, maka dalam 1 bulan, maka seorang yang tadi bergabung hanya 450.000, dia bisa mendapatkan potensi sebesar 117 juta per bulan. Saya nggak tahu bisnis di luar sana, yang jelas, kalau kita bicara bisnis konvensional dengan modal 450.000, contoh misalkan Bapak Ibu mau membuka kafe, ya banyak dikatakan oleh teman-teman, mungkin kalau dengan hanya 485 tuh Bapak Ibu baru dapat pancinya saja gitu ya. Tapi di bisnis ini dengan 450.000, ini suatu hal yang begitu luar biasa, bisa memberikan potensi sebesar 3,9 juta per hari. Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang mengambil lisensi bisnis yang lebih besar lagi? Tentunya juga mendapatkan potensi yang bahkan sampai 10 kali lipat, yaitu sebesar 39 juta per hari atau dirupiahkan menjadi kurang lebih 1,1 miliar per bulan. Luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah hari ini Bapak Ibu diperlihatkan sebuah potensi bonus dari berkembang jalur distribusi yang Bapak Ibu bangun. Nah, yang kemudian yang kelima ini bonus yang terakhir dari bonus harian, yaitu yang namanya bonus matching. Bonus matching ini juga, kita mengenal dari dikenal dengan yang namanya bonus residual. Kenapa? Karena dari hasil jerih payah kita mendapatkan, bonus ini. Sebagai contoh gini, Bapak Ibu mensponsori si, A, generasi satu Anda, dan dari generasi satu Anda ini dia mensponsori lagi si B, dan si B ini menjadi generasi duanya Anda, dan si B ini mensponsori si C. Nah, si C ini mendapatkan generasi masuk ke dalam generasi tiganya Anda dan seterusnya. Dan yang kabar ya, dan bonus residual yang juga nggak kalah besarnya dan juga tidak mengurangi bonus yang Bapak Ibu dapatkan, karena Bapak Ibu di sini akan mendapatkan sebuah bonus yang di mana matching bonus ini sampai 5 kedalaman, 5 level kedalaman, yang di mana dari 5 level kedalaman ini, setiap levelnya Bapak Ibu mendapatkan 5%-nya. 5%, silver 3, gold 4, dan platinum mendapatkan 5 level, masing-masing 5%. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat mereka yang
mengambil lisensi bisnis lebih besar, mungkin mereka memboroskan uang, tapi mereka menghemat waktu. Kenapa? Karena dari hasil jerih payahnya mereka mendapatkan potensi omset yang juga semakin dalam, semakin besar. Nah, dari 5 bonus harian tadi, di sini adalah bonus yang keenam, ini adalah bonus bulanan. Nah, bonus bulanan ini adalah sebuah bonus yang dikatakan dengan bonus unilevel, yang di mana bonus unilevel ini sumbernya itu diambil dari auto maintain bonus yang Bapak Ibu dapatkan dari 5 bonus harian tadi. Jadi auto maintain grup Bapak Ibu itu adalah dana pensiunnya Anda. Jadi auto maintain ini akan menyisihkan 10% dari setiap bonus yang Bapak Ibu dapatkan dan dari pada saat Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu mendapatkan semua bonus tanpa syarat selama 12 bulan. Dan dari auto maintain yang Bapak Ibu kumpulkan dalam 1 tahun pertama Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, itu akan dimasukkan ke dalam, eee, repeat order Anda atau bonus, akan dimasukkan ke dalam pembelanjaan pribadi Bapak Ibu dan setiap memenuhi ketika omsetnya sudah 100%, $100, maka Bapak Ibu bisa ambil produknya. Bapak Ibu bisa dapatkan produknya dan maka akan makin memperpanjang masa keaktifan Bapak dan Ibu. Dan setiap Bapak Ibu mengambil dari produk yang ketika Bapak Ibu sudah melebihi $100 produk yang Bapak Ibu ambil, maka tim Anda akan mendapatkan bonus unilevel yang terus, akan semakin panjang. Contoh di sini kita lihat dalam bonus unilevel, di sini perkalian 2, misalkan Bapak Ibu mengajak 2 orang, dan dari 2 orang ini berkembang, dan di mana dari unilevel bonus ini kita bisa mendapatkan 10 level kedalaman, maka dalam 1 tahun Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, dari bonus unilevelnya Bapak Ibu mendapatkan 168 juta per bulan. Dan apakah ingin, apakah bisa lebih besar? Tentu bisa dapat lebih besar jika Bapak Ibu mensponsori lebih dari 2 orang. Nah, misalkan di sini kita melihat telah bonus unilevel dengan duplikasi 5, 5 berkembang dan seterusnya sampai di level ke-10 dan di sini Bapak Ibu bisa melihat sebuah angka yang sangat-sangat besar, yaitu di mana potensi bonus unilevel Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 triliun per bulan, oke. Dan yang terakhir ini adalah bonus tahunan. Jadi ada 5 bonus harian, ada 1 bonus bulanan, dan yang ketujuh itu adalah bonus tahunan. Di annual rank ini, dalam 1 tahun Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, dan Bapak Ibu misalkan qualified peringkat, di star, di mana akumulasi omsetnya ada 5.000 CV, Bapak Ibu mendapatkan penghargaan, reward atau orang ya atau THR gitu ya, bonus tahunan itu sebesar 2,6 juta. Dan warrior itu 19,5 dan sampai di legend itu Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus peringkat sebesar 1,5 M per tahun, Bapak dan Ibu. Ya, dan itu adalah 7 bonus yang di mana yang bisa kita dapatkan dari kita menjalankan personal personal franchise dari Coca Flavanol ini. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat hal-hal yang manis-manisnya ketika semuanya berjalan duplikasi sempurna. Nah, di sini kita bisa melihat di slide ini adalah kekuatan dari 2. Dari kekuatan dari 2 ini, katakanlah Bapak Ibu bergabung menjadi seorang platinum, kemudian mensponsori teman Bapak Ibu, mereka mungkin juga, bergabung di peringkat yang sama dengan Anda, atau juga mungkin mereka di peringkat yang lebih rendah dari Anda, yang jelas Bapak Ibu bisa melihat sebuah kekuatan yang sebetulnya kekuatan ini satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Ketika dari masing-masing orang hanya mensponsori 2 orang saja, maka di bulan kelima dari masing-masing 2, maka di bulan kelima akan berkembang menjadi ada 16 orang, yang di bulan keenam ada 32, di bulan ketujuh ada 64 dan seterusnya sampai di bulan ke-12, maka di jaringan Bapak Ibu ada 4.096 orang. Nah, dari 4.096 orang tadi, sekarang kita asumsikan mereka dari masing-masing mensponsori 2 ini, kalau mereka duplikasinya berjalan sempurna, masing-masing mengajak 2. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika dari Bapak Ibu mensponsori 2 orang rekan Bapak Ibu, ternyata duplikasinya tidak berjalan sempurna. Katakanlah hanya yang berhasil 0,5% aja. Saya nggak berbicara di angka 10%, saya tidak berbicara di angka 50%, tapi
Hari ini saya ingin menunjukkan sebuah angka yang sebetulnya faktor kegagalannya jika Bapak Ibu menjalankan bisnis secara serius, menjalankan bisnis secara konsisten, 1 tahun dari hari ini ketika Bapak Ibu mengalami kegagalan 99,5% saja, maka dari bonus pairing yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu masih bisa mendapatkan sebesar 951 juta per bulan. Sekali lagi, dari faktor kegagalan 99,5%, Bapak Ibu masih bisa mendapatkan penghasilan 951 juta per bulan. Ini tentu sebuah angka yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena jika Bapak Ibu berbisnis konvensional, jika angka keberhasilan bisnis Bapak Ibu hanya 50% atau 20%, bisnis konvensional Bapak Ibu belum tentu bisa jalan. Nah, tapi kalau ini dengan faktor kegagalan keberhasilan hanya 0,5% saja, Bapak Ibu masih bisa dapat 951 juta dari bonus pairing-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kekuatan dari dua di dalam jaringan kita. Ketika Bapak Ibu dari masing-masing dua ini, kalau kita melihat dari level kelima, nah ini adalah berarti di sini kita berbicara bonus matching-nya. Bonus matching yang Bapak Ibu dapatkan dari sampai level kelima, berarti ada 32 orang, totalnya ada 62 orang yang di mana kita asumsikan gini, 1 tahun dari hari ini Bapak Ibu mencapai penghasilan 100 juta. Nah, jika Bapak Ibu mendapatkan penghasilan 100 juta, tentunya orang-orang yang penghasilan 50 juta atau yang di bawah Anda itu pasti banyak sekali. Sekarang kita asumsikan di jaringan Bapak Ibu itu ada 62 orang yang penghasilannya 50 juta. Nah, Bapak Ibu dengan faktor kegagalan tadi, Bapak Ibu masih bisa mendapatkan bonus matching sebesar 155 juta per bulan, ya. Nah, ini kita lihat di bonus Unilevelnya. Kalau ya kita bilang ini ongkos parkir gitu ya, maksudnya setiap ada yang auto maintenance yang sudah, eee, setiap orang yang sudah ngambil produk auto maintenance-nya, Bapak Ibu dapat bonusnya di total-total, ya ini jumlahnya tetap sama tadi 168 juta. Nah, kalau mau lebih besar duplikasinya tinggal diperbanyak saja dan bisa lebih panjang lagi Bapak Ibu mendapatkan bonus, dana pensiun Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ketika kekuatan dari dua ini bertumbuh di dalam organisasi Bapak Ibu, di faktor kegagalan tadi, ternya ternyata masih ada 20 platinum kiri dan 20 platinum kanan di bawah organisasi Bapak Ibu, di mana penghasilan yang Bapak Ibu bisa dapatkan itu sebesar, eee, dari 1,5 miliar per tahun, kalau dibagi 12 berarti ada 125 juta hitungannya 125 juta per bulan dari bonus tahunan yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi jika kita total pada malam hari ini Bapak Ibu melihat sebuah konsep usaha dari sisi produknya, dari sisi, company profile perusahaan dan kemudian dari kompensasi bonusnya, di sini kita melihat dari faktor kegagalan kita bicara pahitnya saja. Tadi kita udah lihat manis-manisnya, sekarang kita bicara pahitnya dengan faktor keberhasilan hanya 0,5%. Bapak Ibu masih bisa punya penghasilan sebesar dari bonus pairing-nya ditambah dengan bonus matching, ditambah bonus Unilevel, dan juga ada bonus tahunan yang di total Bapak Ibu masih bisa mendapatkan penghasilan sebesar 1,4 miliar per bulan, Bapak dan Ibu, 1 tahun dari hari ini. Sekarang kalau misalkan angkanya kita perkecil lagi, katakanlah Bapak Ibu masih 1 tahun dari hari ini mendapatkan 100 juta saja ya, 139 juta, saya rasa bisnis juga sangat layak untuk kita perjuangkan dari sekarang. Nah, Bapak Ibu, itu adalah presentasi saya pada malam hari ini dan, izinkan saya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan hal utama yang paling penting dari semuanya. Jadi, tadi kalau malam hari ini tadi Bapak Ibu, tidak jelas tentang semua materi tadi, tidak masalah, yang penting Bapak Ibu, paham dengan yang satu ini, bahwa malam hari ini saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu ke bisnis yang biasa-biasa saja. Jadi, saya pengen ngajak Bapak Ibu gabung di sebuah bisnis yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mencari bisnis yang lain di luar sana juga banyak, pilihannya juga banyak, tapi malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah pergerakan. Saya selalu mengatakan hal seperti itu dan ini sangat menginspirasi kami semua. Apa, pergerakan itu? Pergerakan nasional ya, apa itu gitu? Kita pengen 3 tahun dari sekarang membuat rakyat Indonesia itu lebih sehat dan lebih sejahtera. Jadi malam hari ini
kita berkumpul, kita ingin masyarakat Indonesia itu lebih sehat dan lebih sejahtera 3 tahun dari hari ini. Nah, berarti di tahun 2003, kita buat pergerakan nasional itu dengan cara apa, Bapak dan Ibu? Yaitu dengan cara mengkonsumsi yang namanya coklat flavanol. Nah, sebelum saya tapi sebelum itu saya ingin jelaskan dulu, ada sebuah data yang dikeluarkan oleh Euromonitor, yaitu konsumsi coklat per negara per tahun itu berapa sih masyarakatnya rata-rata. Nah, sekarang kalau kita lihat yang pertama, di sini yang paling tinggi itu adalah Swiss, 8,9 kilo per tahun masyarakatnya. Kemudian di Jerman 7,8, di Inggris 7,3 kilo per tahun, di Norway 6,3, dan terus sampai ke Amerika 4,3, dan di Indonesia itu 0,5 kilo ya. Jadi, nah sekarang pergerakan nasional ini kita pengen 3 tahun dari sekarang kita naikkan 0,5 ini ke 0,6. Berarti hanya berapa Bapak Ibu? Hanya 0,1 kilogram atau 100 gram. 3 tahun dari sekarang, kami ingin melakukan sebuah pergerakan nasional yang dimana menaikkan angka 0,5 kilogram ini menjadi 0,6, berarti hanya 100 kilogram itu sama dengan satu boxnya flavanol coklat kita. Nah, jika Bapak Ibu lihat tadi, flavanol yang Bapak Ibu beli, Bapak Ibu konsumsi jika sendiri itu mungkin bisa habisnya 1 bulan jika ada konsumsi. Karena cukup membutuhkan 5 gram atau 1 sendok makan. Tapi jika Bapak Ibu simpan ini di meja, maka dalam waktu 2 minggu itu sudah habis gitu karena dikonsumsi rame-rame. Nah, sekarang saya nggak bicara ini seminggu, 2 minggu, atau sebulan, atau ya 1 bulan, enggak. Kami bicara kami berkumpul malam hari ini, kami berada di perusahaan ini adalah kami bicara 3 tahun dari sekarang, 270 juta rakyat Indonesia itu konsumsi 1 box aja. Kira-kira mudah atau mudah banget Bapak Ibu? 3 tahun dari hari ini, satu orang mengkonsumsi 1 box selama 3 tahun. Saya pikir mudah banget gitu. Nah, mikirnya juga nggak usah rumit-rumit Bapak Ibu, untuk menaikkan omset di bisnis ini itu gampang banget. Nggak pakai teknik rumit-rumit, motivasi segala macam yang membuat orang akhirnya menjadi demotivasi, nggak seperti itu. Selama ini kan kita dianjurkan untuk minum 1 sendok teh atau 2 sendok teh per hari. Nah, sekarang bagaimana kalau kita viralkan di grup kita viralkan ke konsumen kita, atau kita viralkan ke teman-teman kita semua untuk mengkonsumsinya 2 sendok teh aja. Itu berarti sudah naik omsetnya 2 kali lipat. Nah, sekarang kalau misalkan kita viralkan 3 sendok teh dengan minum 2 gelas per hari, itu bisa 9 kali Bapak Ibu. Dan ini ini kabar baik, kita akan menjelang yang namanya bulan puasa, di mana mengkonsumsi coklat flavanol ini sudah banyak testimoninya. Kemarin ada jaringan saya dari Gorontalo yang bercerita banyak sekali mereka yang punya masalah lambung, asam lambung, begitu minum coklat flavanol ini, yang tadinya suka mual, muntah, ternyata enggak, badannya fit dan lebih apa, kuat, apa ya, lupa nggak makan pun badannya masih enak. Nah, ini bulan puasa sangat membutuhkan sekali untuk flavanol ini, sangat dibutuhkan ya untuk kita berpuasa. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi untuk naikin omset, itu hanya 1 box selama 3 tahun, dan saya rasa itu sangat mudah. Dan tahu nggak Bapak Ibu, kalau misalkan itu sudah terjadi, 270 juta rakyat Indonesia selama kita menjalankan selama 3 tahun ini, mereka mengkonsumsi semua, masyarakat kita mengkonsumsi coklat flavanol ini, maka omset perusahaan itu akan menembus angka di 3,2 triliun per bulan, Bapak dan Ibu. 3,2 triliun dari satu orang masing-masing mengkonsumsi 1 box, yaitu ada 270 juta orang. Bayangkan kalau omsetnya 2 triliun aja. Maka berapa bonus kita Bapak Ibu? Saya nggak bicara tentang bonus, malah untuk slide ini bukan itu yang ingin saya bicarakan, bukan. Tapi ini prinsipnya adalah pergerakan kita, yang bukan bicara bonus. Tapi kalau misalkan kita melihat, tujuannya hidupnya, sekali lagi tujuannya adalah untuk masyarakat Indonesia hidupnya lebih sehat dan lebih sejahtera. Tapi nggak cuma itu Bapak Ibu, bayangkan kalau nanti terjadi 270 juta box itu terjual, berarti akan ada 6.600 legend yang lahir Bapak Ibu. 3 tahun dari hari ini ada 6.600 legend. Anda jadi legend. Nah, ini yang membuat kami merinding adalah
Ketika Bapak Ibu legend, Bapak Ibu ada banyak puluhan, elit yang, ada mungkin ada kurang dari 10 yang jadi master, mungkin ada belasan yang jadi elit, mungkin juga ada ratusan orang yang menjadi star di organisasi Bapak Ibu, dan setelah itu bayangkan pada saat Bapak Ibu menjadi seorang legend, kita sudah mengangkat ribuan keluarga yang taraf hidupnya lebih baik, taraf hidupnya menjadi naik, rumah ibadah, kesejahteraannya lebih baik, tukang sate di depan rumah kita, tukang nasi goreng kehidupannya menjadi lebih baik, dan orang-orang di sekitar dan semua keluarga di Indonesia juga kehidupannya, taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Jadi sama seperti Dokter John Maxwell mengatakan bahwa jika air laut pasang naik, itu akan mengangkat semua kapal. Nah, pergerakan ini yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mari kita viralkan kepada teman-teman kita 3 tahun dari hari ini bukan sebuah proyek yang terlalu lama dan juga bukan sebuah proyek yang terlalu sebentar. Kalau kita bisa membuat ribuan orang, bahkan sejutaan masyarakat Indonesia hidupnya lebih sehat dan lebih sejahtera. Dan proven masyarakat negara yang mengkonsumsi coklat tertinggi di dunia itu mereka memiliki kecerdasan yang juga cukup tinggi dan terbukti banyak peraih Nobel dihasilkan dari beberapa negara-negara yang Bapak Ibu lihat ini. Oke. Nah, itulah inti dari malam hari ini kita berkumpul Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kalau misalkan yang tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ngerti justru saya yang bingung, kenapa Anda bisa ngerti. Saya pun pada saat di awal juga belum begitu ngerti, tapi saya percaya kepada orang yang mengajak saya. Jadi Richard Branson miliarder di dunia mengatakan bahwa kalau Anda nggak ngerti sebuah peluang bisnis yang luar biasa, Anda belum yakin, tapi Anda ambil dulu. Masalah belajarnya kemudian. Learning by doing. Dan menariknya, Bapak Ibu juga bisa follow and subscribe jika Bapak Ibu ingin mau belajar tentang apa yang ada di perusahaan ini. Bapak Ibu bisa follow sosmednya perusahaan, Forever Healthy-nya, di IG-nya, di Facebook-nya, dan di YouTube-nya. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap lagi. Nah, jadi peluang akan tampak jelas pada saat itu hilang. Dan di sini saya akan tutup kisahnya dari cerita tentang Ronald, sebuah cerita yang judulnya adalah Ronald Twain. Karena di sini Ronald Twain ini bertiga dengan sahabatnya di tahun 76, mereka bertiga mendirikan perusahaan kecil di bidang komputer, yaitu ada Steve Wozniak dan Steve Jobs. Nah, Ronald Twain ini ternyata salah satu orang yang mendesain logo logo perusahaan komputernya, yaitu adalah Apple, yang sebagian besar masyarakat kita juga sudah mengetahui logo ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, ceritanya di sini adalah Jobs dan Wozniak itu menjadi miliarder. Nah, Ronald Twain itu ternyata masih jatuh miskin. Kenapa? Karena ternyata Ronald Twain tidak berubah, ya, karena tidak berubah hidupnya karena Ronald Twain melepas 10% sahamnya di Apple, itu hanya kurang dari 2 minggu setelah Apple berdiri tahun 76. Itu senilai total hanya $2.300. Dan ternyata, apakah Anda tahu berapa nilai 10% saham Apple yang dijual oleh Ronald Twain itu saat ini? Ternyata totalnya sebesar 58 miliar US dollar atau sebesar 800 triliun, Bapak dan Ibu. Jadi si Ronald Twain di awal dia nggak percaya eh, Apple akan besar, dia jual. Ternyata saat ini sahamnya begitu sangat luar biasa, besar banget. Jadi peluang tapak jelas pada saat peluang itu hilang. Ronald Twain tidak mendapatkan lagi kesempatan yang hilang ketika sahamnya sudah dijual puluhan tahun yang lalu. Dan ternyata Bapak Ibu, Ronald Twain ini kalau kita lihat, ternyata dia juga melepas peluang yang kedua. Peluang yang kedua adalah ketika di tahun 90-an dia menjual naskah asli perjanjiannya yang tanda tangani bertiga itu senilai 500 US dollar. Dan pada tahun 2011, naskah kontrak tersebut terjual dalam sebuah lelang sebesar 1.600.000 US dollar. Jadi sekali lagi, peluang katapak jelas pada saat peluang itu menghilang. Pada malam hari ini, orang yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini, mereka betul-betul sangat peduli kepada Bapak Ibu untuk bisa sama-sama sukses, bisa sama-sama memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, bisa sama-sama mensejahterakan masyarakat Indonesia untuk lebih baik dan lebih sehat lagi. Dan jika malam hari ini Bapak Ibu tidak percaya, tidak masalah, karena orang yang mengundang Anda tidak akan pernah berhenti. Mereka akan mencari orang-orang lainnya yang mereka ingin punya
punya kehidupan lebih baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mulai malam hari ini, mulailah menulis cerita sukses Anda. Apakah ini akan menjadi momentum sejarah buat Anda pada saat Anda mendapatkan informasi ini, misalkan 3 tahun kemudian Bapak Ibu bertemu dengan kami, "Oh ya, halo Pak Iman, oh apa kabar? Pak, masih ingat nggak Pak, waktu Bapak Zoom hari itu? Ya, saya ngambil keputusan Pak, dan sekarang saya sudah jadi legend." Nah, tentu bayangkan jika hal itu terjadi Bapak Ibu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan saya dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman, luar biasa untuk presentasinya pada malam hari ini ya. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai bisnis FHI ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Iman Hilman, silakan bisa menuliskan di kolom chat ataupun bertanya langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Seperti itu ya. Untuk melalui chat ini saya lihat belum ada ya Pak ya. Selamat malam. Oh baik, ada Bapak Taufik Hasan ya. Selamat malam Iya, Pak, silakan selamat Pak. malam. Boleh bertanya? Silakan, boleh sekali Pak. Selamat malam Pak Iman. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Hasan. Kami ini calon member. Kami bertanya, kami terlambat tadi lihat, jadi sepintas saja kami lihat. Kami boleh bertanya sekalian berikan masukan begitu Pak ya, mohon maaf. Pertama itu kami lihat presentasi di tabel-tabel selalu ada CV. Yang kami tahu itu V itu mungkin value Pak ya. Ya mungkin supaya kami ini yang calon member dengan ya calon member mereka mengerti CV apa itu kepanjangannya dan apa itu kalau di bahasa sederhananya begitu. Supaya mengerti, supaya mereka bisa mengikuti juga presentasi di bonus-bonusnya begitu Pak. Ya. Jadi poinnya itu CV apa itu Pak? Itu satu. Dan yang kedua mengenai presentase seperti bonus-bonus harian tadi kami lihat kayak seperti di pairing bonus itu, alangkah bagusnya pakai ini Pak. Memang sudah bagus tadi kami lihat. Ya kami ini calon member tapi masih awam lah. Kami mau supaya lebih kami memahami mengikutinya. Di samping tabel-tabel bonus, alangkah bagusnya presentasinya pakai ini Pak, apa itu diagram seperti anak panah begitu, tanda-tanda panah, pairing bonus, matching bonus, unilevel bonus. Jadi bukan cuma berupa tabel, harus ada dia punya diagram begitu. Diagram itu yang menunjukkan member-member. Nah, disitulah kaitannya. Oh ini pairing bonus, matching bonus, anak panah gitu Pak, diagram. Supaya lebih, kami ini yang baru mau join calon member lebih mengerti begitu Pak. Karena saya lihat ini presentasinya ini sudah apa ini sudah kayak paten begitu Pak ya, dia punya tabel-tabel itu jadi berganti pembicara, tetapi itu yang dipakai. Mungkin ada apa ini perbaikan presentasi begitu Pak. Jadi di samping tabel-tabel ya alangkah bagusnya lebih bagus ada apa itu namanya diagram anak panah begitu yang menunjukkan itu pairing bonus, matching bonus, ini level yang menunjukkan anak panah dengan yang anggota-anggota member begitu Pak. Baik. Itu yang kedua Pak. Dan yang ketiga mungkin tiap kali presentasi begini berganti-ganti pembicara, mungkin bisa sekali dua kali dihadirkan yang ini Pak, yang sudah jadi member dengan mereka punya testimoni kesembuhan setelah konsumsi cocoa flavanol. Ada testimoni kesembuhan dari penyakit yang mereka alami, sudah ada kesembuhan atau sudah ada perbaikan begitu. Itu saja Pak, 3 pertanyaan dari kami dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak Hasan. Terima kasih. Kalau gitu boleh saya wakili perusahaan ya, Bapak Pak Hasan untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Yang pertama, CV itu adalah poin ya,
current value atau disebut PV. Biasanya orang mengenal P point value ya, point Iya, value atau PV. Kalau ini C-nya apa Pak ya? value. C-nya, maaf. Betul. C. C-nya tuh current ya, Bu Sinta? Saya juga lupa. Kita kan orang Indonesia, jadi ya di samping selang-seling lah bahasa asing, bahasa Indonesia, supaya bahasa-bahasa sederhana yang mungkin lebih cepat diserap, dimengerti oleh calon member. Ya. Begitu. Baik, Pak. Kalau terlalu bahasa tinggi juga nanti repot. Terima kasih. Pak Taufik, saya bantu jawab ya dari manajemen ya. Saya mewakili manajemen yang jawab. Mengapa kita memakai satuan CV, Pak Taufik? Itu karena tujuan kita memang CV itu commission value, Pak. Jadi semua komisi dia dihitung berdasarkan CV. Pertanyaannya kenapa tidak rupiah? Itu karena dalam jangka waktu panjang kami ingin FHI ini bukan hanya di Indonesia, Pak. Dengan melakukan satuan CV itu berarti kita tidak terikat pada mata uang tertentu. Maksudnya hanya kepada rupiah, Pak. Itu rencana jangka panjang kita. Kenapa kami menggunakan CV, satuannya bukan rupiah. Jadi semua perhitungan komisi memakai satuan CV. Demikian, Pak. Baik. Oke, itu tentang CV ya. Wah, ini luar biasa. Tadi dijawab langsung oleh Pak Ferdi, Pak Hasan. Beliau adalah manajemen dari perusahaan FHI, salah satu top direksi dari perusahaan FHI ini. Jadi langsung dijawab tadi oleh Pak Ferdi langsung. Dan yang kedua tadi mengenai CV, yang kedua tentang diagram ya Pak ya. Ya diagram nanti ini masukan yang juga sangat bagus buat Bapak. Nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman tim leader kita ya untuk masukan dari slide ya yang tadi Bapak sampaikan. Dan yang ketiga tadi, sorry Pak, saya lupa yang Untuk ketiga apa? testimoni, Pak. Oke, nah mengenai testimoni itu Bapak Pak Hasan nanti bisa ikuti di acara seminar kesehatannya Dr. Winda. Jadi di situ banyak testimoninya, juga ada kesempatan Bapak untuk bertanya langsung ke Dr. Winda. Jadi itu ada seminar khusus kesehatan yang untuk testimoni. Kalau di sini kita bicara testimoni ya mereka-mereka yang menjalankan bisnis ini. Seperti itu Pak Hasan. Ya, terima kasih informasi dan Sama-sama. penjelasannya, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Hasan dan juga tadi terima kasih Pak Ferdi sudah dibantu dijawab dan juga Pak Iman. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Jika belum ada mungkin saya putarkan sebuah video terlebih dahulu ya. Yaitu tadi adalah sebuah video yang menampilkan tentang peraih-peraih peringkat yang sudah didapatkan oleh member-member FHI. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang sudah menjadi member atau calon yang member itu pasti akan mendapatkan peringkat-peringkat tersebut ya. Dan Bapak Ibu juga sudah menyaksikan tadi penjelasan dari Pak Iman bahwa bisnisnya ini sangat luar biasa. Baik, silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan tentang bisnis FHI. Mungkin sambil menunggu saya juga akan share tentang acara-acara yang akan diadakan oleh FHI dalam waktu dekat.
Nah, ini ada bisnis preview, ini di hari Minggu, tanggal 11 April 2021. Itu nanti pembicaranya dengan Bapak Aris Hendrawardana dan juga Ibu Dea Kasih. Ini ada di Restoran Sederhana Pondok Kopi, Jakarta Timur. Bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar Pondok Kopi bisa langsung menghadiri acara tersebut. Dan lalu ini ada bisnis preview juga, ada di Muara Food Court di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luar biasa sekali nih ya. Ini ada pembicaranya Pak Oteh di hari Rabu tanggal 7 April 2021 jam 7 WITA. Dan juga ini ada di acara di Hotel Grand Kartika di Kota Samarinda di hari Minggu tanggal 11 April 2021, masih pembicaranya Pak Oteh. Nanti bisa dihadiri di sana. Dan ini ada acara Rest Up Camp. Nah, ini untuk para member dari FHI, itu di tanggal 17 dan 18 September 2021. Tempatnya ada di Villa Renata Puncak. Dan ini untuk member yang kualifikasinya, akumulasi kaki kecilnya sebanyak 2.000 CV, dan biaya investasinya sebesar 450.000 CV. Dan ini juga ada bisnis preview nanti di hari Sabtu tanggal 10 April 2021 di Five Hotel Olo Padang. Dan pembicaranya Bapak Muhammad Yunus. Dan juga ada bisnis preview di Rumah Makan Simpang Raya Bukit Tinggi Padang. Nah, sama ya, di hari Kamis tanggal 8 April 2021 dengan pembicaranya juga Bapak Yunus. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar Jakarta tadi di Pondok Kopi, yang ada di Samarinda, dan juga ada di Kalimantan ya, dan juga di Padang, silakan jika ada di sekitar tempat acara bisa langsung mengikuti acara tersebut. Baik, selanjutnya mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya putarkan lagi di satu video ya. Itu tadi adalah video ya, acara besar yang akan diadakan oleh FHI Recognition Day di tanggal 13 Juni 2021. Dan ini Bapak Ibu bisa ikuti, dan ini acara yang sangat besar, nanti dihadiri oleh juga Ibu Susan Barlin dan juga para leader FHI. Itu untuk biaya acaranya ini Rp250.000, dan juga ini kejutannya ada. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkan Susan Barlin Skincare dengan membeli tiketnya dan juga hadir di acaranya, dan juga banyak sekali door prize yang akan Bapak Ibu dapatkan di sana. Jadi jangan sampai dilewatkan acara nanti tanggal 13 Juni. Baik, Bapak Ibu, di sini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Iman, mungkin saya sudahi acara Zoom pada malam hari ini ya. Baik, Bismillah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Iman sudah menyempatkan
waktunya pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya juga terima kasih. Dan sehat dan sukses selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih juga. Malam semua. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama Pak Makasih Radli. Pak Iman. Makasih Pak Iman, makasih Mbak Sinta. Ya, Pak Semua, Ferdi. terima kasih. Thank you. Mantap presentasinya Pak Irman. Thank you Pak Ayub, makasih Pak Ayub. Ayo berikutnya nih. Iya Pak Iman, keren Pak Iman. Sampai Thank pakai you, headphone Padi. tuh dengerinnya. Thank you. Iya. Terima kasih.